Diduga penyakit asma kambuh usai bertugas, seorang ketua KPPS di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah akhirnya meninggal dunia. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, rapat pembagian honor KPPS Kecamatan Pungging mendadak bubar lantaran aula pendopo ambruk. Puluhan petugas KPPS di Desa Banjar Tanggul, Kabupaten Mojokerto yang sedang berkumpul saat rapat pembagian honor mendadak bubar saat aula PKK dan BPD di samping sebuah pendopo ambruk. Tidak ada korban jiwa saat kejadian karena gedung dalam keadaan kosong. Kamis siang, Kepala Urusan Umum Desa Banjar Tanggul, Atemo mengatakan, robohnya aula yang dibangun puluhan tahun lalu itu terjadi 15 Februari lalu. Perangkat desa dibantu warga membersihkan puing-puing. Warga berharap pemerintah desa segera mengajukan anggaran ke pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk pembangunan gedung baru. Sementara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang ketua KPPS di TPS 26 Kelurahan Panarung meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Doris Selvanus Palangkaraya yang diduga kuat akibat penyakit asmanya kambuh. Istri almarhum Wahidah mengatakan, sebelum meninggal korban sempat mengeluh sesak napas usai bertugas sebagai ketua KPPS. Dia sempat 7 kali ke rumah sakit untuk berobat. Ayah dua anak ini meninggal dunia pada Kamis pagi 22 Februari. Tim Liputan CNN Indonesia. Persaingan perolehan suara sementara caleg DPD di wilayah Jawa Timur berlangsung sengit. Ya, dari 13 caleg DPD di Jawa Timur, hanya akan ada 4 orang yang akan lolos ke Senayan. Baru-baru ini viral di media sosial sosok caleg DPD Jawa Timur bernama Kondang Kusumaning Ayu dipilih masyarakat karena parasnya yang rupawan. Hal tersebut ternyata terbukti dari hasil perolehan suara sementara yang menempatkan Kondang berada di posisi kedua. Dibandingkan dengan calon yang lain, usianya paling muda bahkan kiprahnya di dunia politik pun belum ada. Berlatar belakang pendidikan psikologi dan aktif sebagai pembina peternak di wilayah Pasuruan Grati, nyatanya menjadi modal awal ketertarikannya untuk terjun dalam politik praktis. Kalau menjawab tantangan, otomatis bagaimana masyarakat bisa percaya sama saya. Karena saya juga nggak ada background politik. Untungnya aja kan sistem pemilu saat ini sangat terbuka. Jadi semua bisa mencalonkan diri, ya kan. Jadi saya mengambil kesempatan itu untuk ikut andil di ranah politik. Gitu aja. Berbeda dengan Kondang Kusumaning Ayu, sosok petahana Lanyala Mataliti juga kembali dalam kontestasi politik tahun ini sebagai caleg DPD wilayah Jawa Timur. Rekam jejaknya di dunia politik cukup diakui. Pada periode sebelumnya, Lanyala sempat menjabat sebagai Ketua DPD RI. Hal ini tentu menjadi modal penting bagi sang petahana untuk kembali mencalonkan diri. Memang niat saya, kan saya sudah umur di atas 60 tahun ya. Saya juga sudah saya sebagai pengusaha juga sudah mau istirahat. Saya mau memperluas amal saya, ya dengan cara mau mengabdi untuk membela masyarakat rakyat Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Timur. Menurut dosen komunikasi politik Universitas Negeri Yogyakarta, Fikri Disyacinta, ada perbedaan karakteristik pemilih pada caleg DPD. Rata-rata pemilih lebih melihat sosok yang memiliki karakteristik yang menonjol, entah itu fisik atau ketokohannya. Dalam psikologi pemilih memang kita cenderung untuk memilih seseorang ataupun partai politik yang terlihat menonjol, begitu ya, yang terlihat unik, ada diferensiasi, ada kekhasan tersendiri. Nah, tetapi yang kemudian perlu kita jadikan pelajaran adalah model memilih seperti ini itu tidak boleh dijadikan sesuatu yang lazim. Dari 13 caleg DPD wilayah Jawa Timur yang ada, hanya 4 orang yang akan lolos ke Senayan. Hingga Senin siang, perolehan suara sementara, posisi pertama diraih oleh Lanyala Mataliti dengan perolehan suara 13,87%. Posisi kedua diisi oleh pendatang baru Kondang Kusumaning Ayu sebesar 12,67%. Sementara urutan ketiga ada Lia Istifahma yang merupakan keponakan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sebesar 12,5%. Dan di urutan keempat ada Agus Raharjo, mantan Ketua KPK dengan perolehan suara 11,55%. Kia Clarissa, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.